Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya akan sharing atau menjelaskan sedikit ini materi pengantar untuk mata kuliah media promosi kesehatan berbasis kearifan lokal Papua. Nah, materi dasarnya itu kita coba mengulas kembali bagaimana peran media dalam komunikasi kesehatan. Nah, jadi kita mulai dengan definisi komunikasi. Jadi komunikasi ini hal yang kita lakukan sehari-hari. Eh, Bagaimana proses kita menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada si penerima pesan. Jadi ada istilahnya komunikator yang mengirim dan yang menerima pesan itu disebut dengan komunikan. Nah, jadi ada dua pihak yang akan dikirimkan pesan atau informasi. Jadi kalau komunikasi kesehatan, maka sama saja definisinya, hanya pesan atau informasi yang disampaikan itu terkait dengan kesehatan. Nah, dalam satu kalimat, kita mudah saja mendefinisikan komunikasi itu sebagai exchange of information between individuals. Ya, jadi pertukaran informasi di antara individu. Bisa dari satu orang ke satu orang, dari satu orang ke dua orang, atau bahkan antar kelompok ya. Nah, pertukaran informasi ini itu bisa berupa percakapan langsung ya, kita saling ngobrol, bisa melalui tulisan, misalnya kita texting, chatting ya, mengirimkan pesan via WhatsApp kah, atau via SMS, atau juga menggunakan simbol-simbol atau perilaku yang berlaku secara umum. Berlaku secara umum maksudnya di sini adalah dipahami oleh banyak orang. Nah, seperti konsultasi antara dokter dengan pasiennya di sini ya. Ini adalah bentuk komunikasi nih antara dua individu. Kemudian ketika kita berdiskusi dalam sebuah kelompok, nah ini juga proses komunikasi terjadi di dalamnya. Jadi tidak hanya satu orang ke orang lain, bisa juga dalam kelompok ramai. Nah, seiring juga berkembangnya teknologi, kita juga bisa komunikasi melalui internet. Jadi tidak bertatap muka langsung, tapi komunikasi juga tetap bisa terjadi. Bisa melalui telepon, bisa melalui video call, ya, melalui Zoom. Nah, itu juga intinya ketika ada pengiriman pesan, penyampaian pesan kepada pihak lain, maka disitulah terjadi suatu komunikasi. Nah, di sini juga disebutkan simbol-simbol yang berlaku secara umum. Nah, bisa saya contohkan seperti gambar yang paling kanan ini. Jadi ada bahasa isyarat ya untuk orang-orang yang tidak bisa berbicara. Nah, itu juga mereka bisa melakukan komunikasi dengan bahasa isyaratnya mereka. Yang penting yang mereka temani untuk saling bertukar informasi itu paham bahasa isyaratnya. Jadi menggunakan kode kah, menggunakan bahasa isyarat kah, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain, asalkan orang yang kita sampaikan, yang kita tujukan pesannya itu paham, maka terjadilah komunikasi. Nah, lalu di mana peran media dalam komunikasi kesehatan? Ini ada skemanya. Ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, nah di tengah-tengahnya ini ada media. Jadi kalau kita komunikasi langsung, berarti tidak ada media di situ. Tapi kalau sebagai contoh tadi yang melalui video call, misalnya, nah itu ada media di situ kan. Jadi ada alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketika kita terbatas, tidak bisa ketemu langsung, maka kita bisa menggunakan media supaya komunikasi tetap berjalan. Nah, ini unsur-unsur komunikasi kesehatan. Ini sudah dipelajari ya untuk mata kuliah komunikasi kesehatan. Saya hanya mengulangi sedikit. Jadi komunikator itu yang menyampaikan pesan, komunikan yang menerima, ya. Jadi jangan tertukar ya. Kemudian pesannya itu adalah informasi yang mau kita sampaikan. Nah, di sini adalah media, ya, sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Terus terakhir ada umpan balik, respon dari si komunikan ke komunikator. Apakah dia paham atau tidak?
Itu adalah umpan balik atau feedback. Nah, jadi media ini dia adalah salah satu unsur dalam komunikasi kesehatan. Jadi dia itu mempermudah proses komunikasi. Ya, ini menurut Sukijono Atmojo, dia menyebutkan komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif kalau unsur-unsurnya lengkap. Ada si komunikator, ada komunikan, ya, ada pesannya, serta ada media yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Nah, sini saya contohkan satu gambar ya. Ketika kita penyuluhan, teman-teman lihat di sini ada LCD yang dia gunakan, ada PowerPoint yang dia tampilkan. Nah, audiensnya atau sasarannya, peserta penyuluhannya ini tentu akan lebih mudah paham dibandingkan dia hanya berbicara saja. Itu kan banyak resiko-resiko salah dengar ya, atau tidak dengar, atau terlewat apa yang dia sampaikan. Nah, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau ada media, ada PowerPoint di sini, nah peserta bisa melihat di situ. Oh, ternyata yang dibahas adalah ini. Oh, dia salah dengar, yang dilihat di PowerPoint itu yang benar. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa kita atasi kalau ada media. Kemudian kita perhatikan lagi di foto ini. Ini ada handphone yang dipasang di sini ya. Jadi handphone ini dia menyiarkan secara langsung untuk peserta-peserta yang mungkin tidak bisa hadir di lokasi pada saat itu karena berhalangan misalnya. Nah, mereka bisa menyimak melalui platform-platform yang disediakan, apakah melalui YouTube Live atau melalui Instagram Live ya. Jadi sudah sangat mempermudah media-media sekarang. Ketika kita tidak bisa, contoh ya, eh, konferensi begitu yang dilakukan se-Indonesia, posisi kita ada di Sumatera, konferensinya di Jawa. Itu kan kita butuh biaya untuk berangkat ke sana. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, media-media massa, media sosial, kita bisa mengikuti konferensi dimanapun itu hanya dengan menggunakan jaringan internet. Jadi informasinya masih bisa tersampaikan karena ada media. Atau contoh kedua, ini yang paling umum ya. Jadi media itu tidak hanya sebatas PowerPoint atau poster ya. Ini juga media nih, alat peraga. Intinya media itu alat yang mempermudah kita menyampaikan informasi. Jadi kalau si ibunya hanya menjelaskan begini loh cara sikat gigi atas bawah. Nah, anak-anak SD-nya kan mungkin bingung atas bawah itu maksudnya bagaimana. Tapi kalau dia bawa alat peraga nih, ada alat peraga, ada sikat gigi, ada giginya, tiruan, lalu dia praktekkanlah di depan para siswa-siswi SD. Jadi mereka bisa melihat, oh ternyata seperti itu caranya. Jadi ini adalah media yang mempermudah menyampaikan pesan. Selain mempermudah penyampaiannya, juga mempermudah sasaran kita untuk paham. Ya, sama seperti ketika kita komunikasi, ketika kita menjelaskan ini loh yang dimaksud, yang warna hitam, warna ini. Nah, kita kan bingung. Tapi ketika kita bawa contohnya ini, barangnya nih, warna hitam, bentuknya seperti ini. Nah, mereka langsung paham. Jadi memang media itu tujuannya adalah mempermudah penyampaian informasi. Oke, jadi eh, media disebut juga communication channel, ya, sarana yang menghubungkan agar memudahkan kita menjangkau sasaran yang dituju. Jadi di foto tadi juga saya contohkan kan ya, ketika kita penyuluhan di lokasi, kemudian ada yang tidak bisa hadir, nah mereka juga bisa terhubung. Kita tetap bisa menyampaikan informasi melalui media internet seperti itu. Sekarang banyak sekali YouTube, Instagram, Facebook yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Media seperti poster misalnya ketika kita cetak lalu kita tempel di ruangan, mungkin orang-orang yang tidak melewati ruangan itu tidak akan melihat. Maka kita share lah di Instagram, kita posting di Facebook. Nah, akhirnya semua orang bisa melihat di situ. Jangkauannya jadi lebih luas. Ya, jadi ada banyak sekali
media-media yang digunakan dalam komunikasi kesehatan ya, mulai dari media elektronik yang dulu-dulunya TV, radio, kemudian ada media cetak seperti poster, koran, yang kemudian sekarang sudah digitalisasi ya. Ada koran elektronik ya, posternya bisa kita posting di Facebook, di Instagram. Yang awalnya kita nonton di TV misalnya, sekarang sudah bisa kita lihat di YouTube ya. Radio-radio juga sudah bisa di HP. Jadi sangat mudah sekarang perkembangan teknologi, medianya semakin canggih. Semua itu tentu kita orang kesehatan harus bisa memanfaatkan itu. Jadi kita tidak kuno lagi kayak dulu, hanya yang tradisional-tradisional. Sekarang kita manfaatkan semua media yang ada dan kita tentukan mana media yang pas untuk suatu topik tertentu dengan sasaran tertentu. Oke, jadi kesimpulannya di pertemuan kali ini kita sudah memahami bahwa media itu punya peran penting dalam komunikasi kesehatan. Ya, sebab media ini adalah salah satu unsur dalam komunikasi kesehatan yang fungsinya sebagai alat bantu atau saluran yang mempermudah penyampaian informasi kesehatan. Makanya dia posisinya sejajar di sini ya. Jadi media ini membawa pesan kepada komunikan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi awal media promosi kesehatan. Semoga bisa dipahami. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.